Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin melakukan praktikum anatomi dengan hewan ternak monogastrik yaitu kelinci atau Oryctolagus cuniculus. Kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Gita Yudhistira, NIM 2003060074, dan saya Muhammad Rizky Ramadan, NIM 2003060047. Di sini saya akan menjelaskan sistematika dari kelinci dengan kingdom Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Lagomorpha, famili Leporidae, genusnya Oryctolagus, dan spesies Oryctolagus cuniculus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi eksternal, yaitu bagian caput atau kepala dan kolum atau leher. Di sini trunkus atau badan, kemudian ekstremitas liberae atau kaki, kemudian di bagian belakangnya ini ada caudal atau ekor. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari caput, yaitu rima oris atau mulut yang terdiri dari labium superior atau bibir atas yang memiliki celah di tengahnya sehingga tampak dentus incisivus yaitu gigi, dan labium inferior atau bibir bagian bawah. Kemudian ada fibrisae atau kumisnya. Kemudian ada nares externus, lubang hidung bagian luar. Kemudian organum visus yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Kemudian ada palpebra atau kelopak mata yang terdiri dari palpebra superior, palpebra inferior, dan plica seminalis. Kemudian organon auditus yang terdiri dari pinnae atau daun pinnae auriculae atau daun telinga, dan porus acousticus externus atau lubang telinga. Selanjutnya masuk ke bagian trunkus atau badan. Yang pertama ada toraks yaitu bagian dada, lalu abdomen itu perut, lalu ada dorsum itu punggung, perineum itu otot, dan umbiculus itu terdapat di pusar. Lalu selanjutnya kita ke organ genitalia eksternal. Karena ini jantan jadi dia memiliki penis. Dia memiliki penis, baru oricium atau lubang anus. Selanjutnya yaitu ada skrotum atau biji. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan organ-organ yang terdapat di dalam bagian kelinci. Yang pertama itu dari esofagus, lalu menuju ke pulmo, lalu ada kor sebagai jantung, lalu ada hepar yaitu hati. Di sekitar hati ada empedu yaitu vesica velea, lalu ke ventriculus atau lambung terbagi 3 bagian. Yang bagian awal namanya kardia, bagian kedua nih fundus, yang terakhir ini pylorus. Lalu lien merupakan perantara antara lambung ke usus halus. Lalu ada intestinum tenu atau usus halus. Selanjutnya ada cecum, kantong awal di usus besar. Lalu lanjut ke intestinum crassum yaitu usus besar. Selanjutnya ke vesica urinaria atau yang disebut dengan kantung kemih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada kelinci.
Yang pertama, makanan dikunyah melalui rima oris, kemudian masuk melalui esofagus, kemudian masuk ke dalam ventriculus, kemudian diteruskan ke dalam intestinum tenue, kemudian masuk ke dalam cecum, yang dimana di dalam cecum ini terdapat mikroba, kemudian diteruskan ke dalam intestinum crassum. Setelah itu dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah sistem urinaria, yaitu dari ginjal atau ren yang kemudian dilanjut ke ureter, saluran yang keluar dari ren. Kemudian di sini ada vesika urinaria atau kantung kemih, kemudian cairan akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya kami akan membahas tentang sistem respirasi pada kelinci. Dimulai dari nares, lalu lanjut ke laring, dari laring menuju ke trakea, setelah itu ke bronkus, lalu ke pulmo. Pulmo terbagi dua, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Selanjutnya kami akan membahas tentang sistem reproduksi pada kelinci, yaitu dari testis yang memproduksi sel sperma, lalu dikeluarkan melalui penis sebagai penyalur dari keluarnya sel sperma tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian skeleton. Di sini ada scapula, kemudian spine, yaitu tulang punggung. Kemudian di sini ada ilium, caudal. Di sini fibula, kemudian libia, tarsus, metatarsus, dan phalanx yang terdiri dari 4 phalanx. Kemudian masuk ke kaki bagian depan, yaitu tibia, ulna, yaitu tulang yang agak besar, lalu radius, tulang yang agak kecil, kemudian carpus dan metacarpus, kemudian phalanx yang terdiri dari 4 phalanx. Kemudian tulang rusuk yaitu rims. Demikianlah hasil praktikum pembedaan kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.